Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri فاساتي في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من أجل الناس لعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أزواجه وذريته وقربته وآله وكان سمى الله في صحيح الحمد لله الحمد لله سمى الله وحي المسلمين والمسلمات والمؤمنين. الفاتحة. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masih dalam bab tentang warak. Warak ini bapik artinya menjaga pemakan supaya terhindar dari memakan nang haram. Jangankan nang haram, artinya nang antara halal dan haram aja berhati-hati. Jadi antara halal dan haram itu disebut dengan syubhat namanya. Wa anin Nawwasi ibni Sam'an, dan hadis diriwayatkan daripada Nawas bin Sam'an. Sam'an ini Sam'an, Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda Nabi, al birru husnul khuluqi. Kebaikan itu, Nabi mengartikan kebaikan ialah bagus akhlak, perangai yang baik, itulah kebaikan. Wal ismu ma haka fi nafsika, dan dosa, lawanannya kebaikan dosa, yaitu barang yang ragu-ragu. Jadi kamu ragu-ragu dalam diri kamu, ya, ada keraguan-raguan. Kalau bahasa kita betanggoh hati ya lah. Nah, itu asalnya hadis ini kayak ini. Sebagai jawaban ada orang bertakon, nanya Nabi, orang nih kada tahu ini baik ke buruk ke pekerjaan ini, ragu-ragu. Lamun yang baiknya kada menakon-nakon atau jelas-jelas buruk nih, ragu-ragunya nih baik ke buruk kah? Lalu Nabi menjawab, nah lamunnya perbuatan itu dosa, bilanya hati betanggoh menggawi, ya nah ya itu bahasa kitanya, berarti itu kada baik karena dalam hati kecil kita menolak dalam gawian itu. Wa karihta an yattali'a alaihin nasu, jadi hati tadi betanggoh dan engkau tidak suka ketahuan orang. Nah, ketahuan orang, jadi kita kada akan orang tahu perbuatan ini, nah berarti itu dosa. Ukurannya di situ. Wa an Wabisah ibni Ma'bad, riwayat daripada Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, qala, berkata ya, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Rasulullah. Wabisah ini laki-laki, Wabisah mendatangi ia akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ia berkata, jita tas'alu anil birri, oh Nabi menakoni, engkau datang apakah bertanya tentang apa itu kebaikan? Kemenakon-nakon kaya Nabi, anak bertakon. Maka Wabisah ini menjawab, na'am, ya, bertakon kebaikan itu apa? Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istafti qalbaka, tanyai hatimu, hati nang sebenar-benar sejujur-jujurnya, tanyai hatimu.
Jadi bila kita ragu-ragu kada datang memberitahu baik ka buruk apa kejadian itu, hati mendam ini bagus ada kayu aku nih. Oh, timbang-timbang dulu. Bila kali di tempat petakon timbang dengan sejujur-jujurnya. Ya manusia itu banyak rancak kayak itu, walaupun yang berbuat jahat, tetapi dalam hatinya yang paling dalam merasa ya bahwa tuh kada baik ya lah perbuatan tuh, merasa aja nang baca juhud atau apa nang kada baik lah, tahu aja dalam hati, coba dilawannya hati tuh dilawan. Nah takoni hati hendak al birru ma tama'annat ilaihi nafsu wa tama'anna ilaihi qalbu. Nang mana perbuatan baik itu ialah barang yang tenang hati. Jadi hati tenang melakukannya. Wal ismu ma kafin nafsi wa taraddada fi sadri. Dan perbuatan yang kada baik itu apa yang ragu-ragu di dalam diri. Jadi ya tadi bertangguh. Wa in aftaakan nasu wa aftauka. Sekalipun manusia mengatakan baik, seluruh manusia, tapi hati kamu bertangguh kada baik, ujar hati. Ambil nang padah nang dari hati itu, hanya hati. Jadi kebanyakan manusia aja mendustai hatinya, pada tahu ada baik, digawinya aja ada aja tuh banyak aja manusia. Ya, nang alasan terpaksa aku melakukan ini ya, ada macam-macam juga. Mau kada baik paksa aja, ada juga. Nah berarti hati manusia jujur aja, yang kada baik itu udah sering ada di dalam hati itu bano. Kemudian an Abi Sirwa'ah, mengarat ngalih Abi Sirwa'ah, namanya Uqbah bin Haris. Kisahnya Uqbah bin Haris ini tazawwaja ibnatan li Abi Ihabin ibni Azizin. Si Uqbah bin Haris ini mengawini anaknya Abi Ihab. Jadi beranak kan Abi Ihab. Kada jadi masalah kan situ dulu, kada jadi masalah kenapa dia. Fa'atathu imra'atun, lalu didatangi oleh seseorang perempuan memadahkan, memberitahu, inni qad arda'tu Uqbah wallati qad tazawwaja biha. Aku pernah menyusui Uqbah. Berarti Umma menyusui nih, ibu sesusu. Dan anak Abi Ihab tadi juga pernah aku susui. Berarti apa maksudnya? Ada beding sanak sesusu lah. Aku pernah menyusui. Cuma biasanya kalau dalam hukum ini kayak ini, di dalam Al-Quran tuh bila 5 kali menyusu, misalnya sehari sekali menyusukan anaknya atau 2 kali, bukan 5 kali kunyut tapi 5 kali menyusu. Nah bila sudah 5 kali menyusu itu, maka hukumnya anak itu menjadi anak sesusu. Nah, bila sekali, dan itu pun harus umur di bawah, artinya di bawah 2 tahun memang sudah dasar umur nang disusui. Nah 5 kali menyusu, bila belum genap 5 kali menyusu, belum jadi anak sesusu, masih halal misalnya beding sanakannya nikah. Tapi bila sudah 5 genap, maka jadilah terikat ikatan mahram namanya. Nah kalau ini ragu-ragu, Uqbah ini berapa kali menyusu kada tahu, nah bisa sekali, bisa 2 atau bisa 5 kali kada tahu. Cuma si perempuan tadi pernah menyusui, artinya pernah menyusui Uqbah dan pernah menyusui anaknya si Abi Ihab tadi. Faqala laha Uqbah, maka berkatalah Uqbah, ma a'lamu annaka arda'tani wala akhbartani. Aku kada tahu bahwa pian, artinya ulun kada tahu bahwa pian pernah menyusui ulun. Nah pian kada mahabarkan ulun, hanya aja nah madahan. Maka sudah takawini. Faraqiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah, maka
langsung aja menunggang kuda pergi menjumpai Rasulullah yang ada di Madinah. Fasa'alahu, maka bertanya akan Rasulullah Uqbah ini, bolehkah kada artinya? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa wa qad qila, bagaimana aja Nabi, mbak sudah kayak itu pang bila dipadahkan menyusui berarti bujur saja Nabi nya menyusui. Fa faraqaha Uqbatu, maka dipisahi oleh Uqbah, padahal bisa jadi belum sampai 5 kali menyusui, ya bisa jadi boleh. Cuma karena Uqbah ini ba'apik, aku ba'apik, nah artinya halalkah haramkah anak Abi Ihab ini bagiku, nah sudah aku ambil nama ba'apik. Nah itu maksud warak itu ba'apik, nah halal atau haram dilagu-lagu, sudah aku ba'apik aja. Maka dicerai oleh Uqbah. Wa nakahat zawjan ghairahu, dan si anaknya Abi Ihab tadi balaki nalain pada Uqbah pulang. Jadi menjaga kalau pengen sesusu di sana itu kan kada boleh, diharamkan seperti saudara sudah. Nah, kemudian wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan diriwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, ia kana li Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu gulamun, adalah Abu Bakar As-Siddiq nih ada punya gulam ini budak gulam tuh budak, yukhriju lahul kharaja. Jadi si budak ini entah dibebaskan kah sudah nih, lalu ada bisi tanah si budak nih, berkebun-kebun kurma, berkebun-kebun anggur, berkebun-kebun biji-bijian, lalu mengeluarkan kharaj ini kadida lagi zaman wah ini ya semacam upeti kada juga pengalah, cuma adalah dijulung setahun sekali menjolongi hasil buminya sekian persen, itu kharaj namanya. Wa kana Abu Bakar ya'kulu min kharaji, dan Abu Bakar memakannya dibarinya karena hasil daripada usahanya si gulam tadi. Faja'a yawman bi syai'in fa'akala minhu Abu Bakrin, maka suatu hari si gulam tadi, si budak tadi datang membawa sesuatu, lalu Abu Bakar dibarinya memakan juga Abu Bakar. Ya apalah kira-kira kurma kah napakah ya lah munwade katanya ada kalau bahari lah ya kurma gege. Faqala lahul gulam, maka si gulam tadi berkata, tadri ma hadza, pian tahulah apa tadi ya nang lunjurungnya tadi. Faqala Abu Bakar, maka menjawab Abu Bakar, wa ma huwa, artahuna kam, apa gang maksud ni kam menakan-nakan. Maka si gulam tadi berkata, kuntu takahhantu li insanin fil jahiliyah wa ma uhsinul kahanah illa anni khada'tuhu. Dulu aku bata tabiban, bata tambaan maksudnya waktu belum Islam. Nah di bayi orang pitaras kana, oh pitaras juga dulu. Jadi mulai dulu juga sudah. Nah, cuma masalahnya aku nih kada bisa buat tambahan sebenarnya. Aku nih membongolinya. Si gulam nih. Kamu nih mulai dulu juga. Iya. Oh my. Malar benar dapat kena jurang-jurang pitaras. Tukakan ke rumah gandum. Falaqiyani fa'atani bidzalika hadzal ladzi akata minhu. Lalu di antara hasil usaha ulun ini masih ada lagi duitnya, itu simpanan lun tukarkan ke makanan-makanan. Nah lun bari tadi pian makanan tadi. Fa'adakhala Abu Bakar yadahu, maka memasukkan Abu Bakar akan tangannya, faqa'a, maka memuntahkan Abu Bakar kulla syai'in fi batni, semua yang ada dalam perutnya dicalok-calok kayak rakongan. Bapaknya aja Abu Bakar. Itu haram Jadi dipadahan haram pat ya membari uji gulam nih. Tapi membarinya dengan cara keadaan ya lah kada jujur. Sangkan orang ahli ya menambah ini. Padahal kada.
Itu namanya subhat. Kadang mau Abu Bakar makan itu, meluak Abu Bakar. Wa an Nafi'in bilang wa an Atiyah ibni Urwah, iwet daripada Atiyah. Atiyah ini lelakian juga. Mengalami bahari kalau itu Atiyah. Mun ada gitu binian bener Atiyah ini. Di luar biniannya Atiyah bin Urwah. Urwahnya lakian juga pulang. As-Sa'di, As-Sahabi. Ujarnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yablughul 'abdu an yakuna minal muttaqina hatta yad'a ma la ba'sa bihi hadaran lima bihi ba'sun. Belum boleh dikatakan seorang hamba itu takwa kecuali dia bisa meninggalkan bapik, artinya apa nang paliat orang banyak tapi nak ada apa digawi baginya nya kada menggawi saking apiknya. Barulah disebut takwa biasanya. Jadi berat juga ya dapat takwa nih ngalih. Ngalih benar jadi berat bapik benar artinya. Hadis selanjutnya pulang. Wa an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dan riwayat daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas meriwayatkan hadisnya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbul 'abdat taqiyyal ghaniyyal khafiyya. Sesungguhnya Allah suka akan hambanya yang takwa, yang kaya hati dan menyembunyikan diri. Kenapa babnya nih? Oh, ternyata babnya tentang bab uzlah. Arti apa arti uzlah? Meninggalkan keramaian manusia. Jadi orang menyepi, uzlah aja samatannya. Menyepi, kada hendak berkumpul banyak manusia. Kenapa jadi uzlah? Karena takut terjadi nang kada baik, yang meninggalkannya, menjaga agamanya. Lalu ada lagi, qala rajulun, ujar Abi Sa'id al-Khudri, seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi afdalu ya Rasulullah, siapa juga di antara manusia yang paling afdal wahai Rasulullah? Jadi yang terbaik menurut pian siapa di antara seluruh manusia? Qala, maka menjawab Nabi, mu'minun mujahidun binafsihi wa malihi fi sabilillahi. Pertama ialah seorang yang beriman, yang berjuang dengan dirinya dan hartanya di jalan Allah. Itu beriman, itu baik benar orang tuh. Berjuang dengan kadabisi harta, dengan diri di jalan Allah. Summaman, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Adakah lagi? Qala, bersabda Nabi, summa rajulun mu'tazilun fi sya'bin minasyi'abi ya'budu rabbahu. Ada lagi seseorang yang memisahkan diri, kada mau berkumpulan manusia yang kada baik juga ditinggalkan. Bagi memisahkan diri, menyendiri, hidup di kampung, di desa, di dusun, tugasnya hanya menyembah Allah aja. Menyembah Allah. Kemudian lagi masih dari Abi Sa'id al-Khudri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushiku an yakuna khaira malil muslimi ghanamun yatatabba'u biha syarafal jibali wa mawaqi'al qatri yafirru bidinihi minal fitani. Hampir-hampir ada kena masanya. Jadi yang paling bagus kehidupan seseorang ialah hartanya, yang paling baik ialah kambing dihingu, digembala di gunung-gunung, di puncak-puncak gunung, di lereng-lereng gunung. Dia melarikan diri dengan menjaga agamanya daripada di kampung, di kota yang banyak sekali terjadi dosa kisahnya. Ini ba'uzlah. Ba'uzlah arti memisahkan diri jauh, ini bola lampauan.
barangnya apa, tanam apa hanya umbili ya, Jawa. Nah, kalau mau berkumpul manusia. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ba'asallahu nabiyyan illa ra'al ghanama, tiada mengutus Allah akan seorang nabi pun melainkan nabi itu pernah menggembala kambing. Nah, gawian seluruh nabi itu, gawian nabi menggembala kambing. Lalu sahabat-sahabat Nabi bertanya, wa anta, pian pang ya Rasulullah? Qala, nama Nabi menjawab, na'am, iya, kuntu ar'aha ala qararita di ahli Makkah. Aku pun menggembala kambing juga, tapi bukan kambing Nabi, bilopah menggembala. Jadi bahari diopah akan orang, gembala akan kambing. Itu kisah. Jadi bila terjadi fitnah-fitnah dalam bahasa hadis ini, maksudnya di kampung ini sudah kada baik lagi, artinya bilanya di kampung tegaul kita umpat juga buat nak ada baik, maka disuruh memisahkan diri dari pecampur di manusia. Nah, bila masih baik kerja di kampung, baik di kampung juga. Kemudian hadis selanjutnya pulang. Wa an Iyad bin Himarin, riwayat daripada Iyad bin Himar. Himar ini keledai ya. Iyad anak Himar radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi nih, innallaha auha ilayya an tawadhu, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku bahwa kamu saling merendahkan hati. Nah, disuruh saling tawadu. Tawadu itu merendahkan hati. Hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin, sehingga tidak ada lagi kena orang saling membanggakan satu sama lain, dan kada ada lagi nang saling culas satu sama lain. Tawadu merendahkan hati, tapi dengan sikap juga mun hati aja tawadu, perbuatan enggak ada. Di sini kan banyak penjelasan, nah, kayak apa caranya tawadu Nabi nih. Lagi riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin", tidak akan berkurang harta hanya lantaran kita bersedekah, sebenarnya kada kurang. Wa ma zadallahu 'abdan illa bi'afwin illa 'izzan, dan tidak mengurangi oleh Allah Ta'ala kemuliaan orang yang memaafkan. Jadi orang yang pemaaf kada berkurang kemuliaannya. Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah, dan tiada tawadu seseorang karena Allah melainkan Allah angkat derajatnya. Asal tawadunya karena Allah lah. Ya, ada juga tawadu karena Allah. Karena banyak nama menonton kalau kesahannya tunduk tapi kada menonton harap juga lain itu. Tawadunya bujur-bujur. Kemudian wa an Anas radhiyallahu anhu, riwayat daripada Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya Anas ini marra ala sabyanin, lalu di tengah-tengah kananakan ini tahu aja sudah gitu ya nak. Fasallama alaihi, lalu memberi salam Anas kananakan tadi. Kananakan itu dianggap Anas, dianggap sini ada kita kalau anak-anak ini paling kita sehari kira aja nih, dianggapnya assalamualaikum ya Anas nih, kalau anak-anak menghargai kan anak-anak. Wa qala, dan berkata Anas, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu, adalah Nabi memperbuat itu. Nabi melakukannya. Wa anhu, dan riwayatnya lagi, in kanatil amatu min ima'il Madinah la ta'khudhu biyadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu hari seorang amah itu ya, budak perempuan, bahari budak perempuan tuh hina benar. Bilanya kita berpenderan mau dua budak perempuan, jatuh biasanya martabatnya di kampung di zaman Nabi itu. Nabi mau
La ta'khudhu mengambil menuntun tangan Nabi si budak ini perempuan. Fatan taliqu bi haitsu sya'at, dibawanya kemana-mana, dihiritnya Nabi. Lamun orang Arab yang lain ada maunya anti. Nabi mau aja artinya. Kemudian Wa'anil Aswad ibn Yazid, Aswad bin Yazid berkata, Sa'altu Aisyah radhiyallahu anha maka Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baiti. Aku pernah bertanya akan Siti Aisyah, apa yang digawe Nabi di rumah? Hendak tahu terus lah orang lain. Ada kita rasa koler, rasa kada pulun lakoni apa? Gawean sini di rumah Nabi nih. Guring aja kan Nabi misalnya. Apa bapak? Menakoni qalat, maka berkata Aisyah, kana yakunu fi mihnati ahlihi. Nabi itu menggawi gawian bininya, bini sidin digawi Nabi. Kita nggak ada kalau kita. Jadi Nabi yang memasak-masak umpat jual Nabi. Memberasi papasan apa pakaian, iya jual Nabi gawian sini. Maniup gandum supaya jadi anu tepung, iya jual Nabi. Kada seperti bos Nabi kada. Faiza hadratis salatu kharaja ila shalah, bila sampai waktunya sembahyang keluar sembahyang ke Masjid Nabawi. Kemudian Abi Rifa'ah meriwayatkan lagi hadis, Tamim bin Usaid namanya. Intahaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendatangi Rasulullah, jauh-jauh nih datang. Wa huwa yakhutubu, sedangkan waktu itu Rasulullah sedang berkhutbah. Lalu berkata si Tamim, ya Rasulullah, ya Nabi datang berkhutbah. Coba kan kita di sini ada hatib. Coba kita hadida pang hatib dah kita ada nama ngiyau misalnya. Lalu hilangnya surat nang hatib mana tadi jeng. Aku nyanang nih nambah hafal khutbah kawan. Nah, ada mau orang manusia biasa, Nabi pang apa dikiau orang ada khutbah. Rajulun gharibun jaa yas'alu an dinihi la yadri ma dinuhu. Ada orang asing datang ulun jauh-jauh datang menakoni pian tentang agamanya. Kada tahu jadi bertakon tentang agama ulun pian ya Rasulullah. Fa aqbala alayya Rasulullah, maka menghadap akan daku Rasulullah menghadap. Wa taraka khutbatahu, dan meninggalkan khutbahnya. Bertahan Nabi khutbah. Hatta intaha ilayya, sampai aku berpendek. Fa utiya bi kursiyin, maka diambil akan orang kursi Nabi. Duduk. Fa qa'ada alaihi, maka duduk menatai si Tamim tadi. Wa ja'ala yu'allimuni mimma 'allamahu Allah, dan melajari Nabi. Apa nanya kada tahu takon akan nanya. Summa ata khutbatahu fa atamma akhirha, kemudian sudah tuntung menjelaskan tentang si Tamim, menyambung puna khutbah sidin Nabi. Mun kita jingkar ya Jumat ada gitu, pulikan kita dilempar orang. Nabi ada apa-apa Nabi. Kemudian lagi dari Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana iza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu salasa. Bila sudah tuntung makan, Nabi menjilat 3 jari Nabi, kan gandum pang. Nabi itu gandum kurma ya lah. Jadi 3 jari tuntung dijilatin Nabi, tuntung makan. Oh ya nak ini orang wah ini leh menjilat tangan jeriji bila sudah makan. Nabi 3. Apa aja Nabi? Idza saqatat luqmatu ahadikum fal yumit anhal aza. Bila gugur makanan gugur ya lah. Maka bila nyano buangin ada baiknya dikibas-kibas kah. Waktu itu lempek dikibas-kibas kalau ada bak serigat. Wala yakulha, dan makan itu. Wala yada'ha lisyaitan, dan jangan dibiarkan mubazir, karena syaitan mengambil makanan itu. Jadi Nabi menyuruh kita jangan sombong dengan makanan, maksudnya ya kan ajin kita kada mau makan lagi. Wa amara an naslutal qas'ah, dan Nabi menyuruh dilangisi dalam piring bila makannya Nabi nih. Jangan bertinggalan. Fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah, karena siapa tahu di nang tinggal itulah barokah nang kita makan. Jadi ada barokahnya juga. Misalnya kayak itu.
Kemudian lagi dua hadis. Masih riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau du'itu ila qura'in aw zira'in la ajabtu." Jikalau aku nih dipanggil orang undang makanannya hanya apa nih, kuku kambing ini kan galangan. Kada sing dagingan zaman dulu tuh kada nyaman lalu. Dengan Nabi misalnya nih, maka aku mau jajan Nabi makan ini. Kita ada apa nih? Ada ya sarwan intalo aja, iwak apa helm ya. Kasihan orang ampun acara. Kalau orang kada berduit kasihan. Jangan helm. Berdiam aja mantap, paling dalam hati aja berdiam, jangan sampai terdengar. Atau orang apalagi dagingnya sudah ya robok, dagingnya sudah aja macam-macam ya. Walau dia ilayya zira'un aw qura'un laqabiltu, jikalau aku dibari orang tadi nangkari dagingnya kuku kambing nggak dibari orang, aku ambil aja nabinya, ambil aja. Masalah memakan kada makan kayaknya dulu aja orang jangan sampai tahu aja. Bang nggak ada ketujuh barikan kemana kayak ambil aja, jangan tersinggung menyanjung orangnya. Kalau membari kita kan, oh jangan sana aja, sudah jangan dibari lagi ya. Udah kadang hendak lagi itu jangan kayak itu artinya orang. Kalau musim Jawa rame misalnya, orang membari Jawa sudah muyak makan Jawa aja ya. Jangan dijulungi lagi, jangan, kasihan orang. Hargai ya aja, terima kan yang diapai kah. Yang penting terima dulu, mau umpati Nabi, akhlak Nabi. Nah, hadis terakhir riwayat daripada Anas radhiyallahu anhu qala kanat naqatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-abba'u, adalah onta Rasulullah namanya Abba, bengaran onta Nabi. La tusbaqu aw la takadu tusbaq, kada pernah kalah bila bebukah nih berjalan, kada pernah kalah onta Nabi ini, laju kuat. Faja'a Arabiyyun ala qa'udin lahu fasabaqaha, lalu ada orang Arab totok kawa melanjai onta Nabi. Kisah zaman dulu kelotok ya, dulu berlajuan kelotok. Dulu Pak ini ampih sudah berlajuan kelotok kadir lagi sudah. Nah ontanya harap banget, onta Arab totok nih kalah onta Nabi ini. Fasaqqa dzalika 'alal muslimin, maka kaum muslimin tadi kada nyaman, tersinggung, mau nyariknya si Arab ini memberi supan Nabi. Hatta arafahu, kita pedahan on Nabi ini. Faqala, maka Nabi menjawab, haqqun 'alallahi alla yartafi'a syai'un minad dunya illa wada'ahu. Hak Allah, kita jangan berharap-harap ya Nabi maksudnya. Bilanya kita berharap-harapan di dunia ini, suatu saat kita dihinakan Tuhan juga kan. Jadi biar jangan ada apa-apanya, jangan ada apa-apa, ada orang hebat pada kita, biar kan lah kita. Jadi disuruh ada orang lebih pada kita, biar ya jangan berkomentar apa-apa kita, biar. Karena bilanya kita berkomentar, kita berarti kada menerima bahwa kita direndahkan orang, karena dihantak Tuhan kita. Tuhan merendahkan kita, biar aja ya Nabi. Itu wallahu a'lam.